Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Alwi Adela, NIM 2280190060, tempat tanggal lahir tanggal 20 November tahun 2020, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan alamat IG Afin_A. Ya, di sini saya akan memperkenalkan fisikawan yang terkenal, yaitu Daniel Bernoulli tahun 1700 sampai 1782, di mana penemuan hukum Bernoulli tentang dinamika fluida. Ini saya akan menceritakan biografi hidup Daniel Bernoulli. Kemudian ada proses penemuan hukum Bernoulli tentang dinamika fluida pada tahun 1738. Kemudian konsep, yaitu hukum Bernoulli tentang dinamika fluida. Yang keempat, penerapan, yaitu pengaruh hukum Bernoulli terhadap perkembangan iptek. Siapa sih nggak kenal dengan Daniel Bernoulli? Ya, seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Dia lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1700. Ayahnya yang bernama Johann Bernoulli. Nah, karya yang terkenal yaitu hidrodinamik. Nah, penemuan yang paling terkenal juga adalah hukum Bernoulli, dan meninggal pada tanggal 17 Maret pada tahun 1782. Kehidupan Bernoulli dimulai pada usia 11 tahun, di mana dia sudah mulai belajar matematika dengan kakaknya. Nah, pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Namun, saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral di bidang tersebut atas aplikasi matematika fisik di dalam dunia kedokteran yang ia kemukakan. Kemudian, sampai dengan 3 tahun, Daniel Bernoulli berusaha lebih menyempurnakan teorinya dan pada akhirnya menerbitkan sebuah buku berjudul Hydrodynamic by Daniel Bernoulli, Son of Johann. Dalam judul buku tersebut, Daniel Bernoulli berusaha rendah hati dan menyebut dirinya sebagai anak dari Johann Bernoulli sebagai sebuah penghormatan. Namun, setahun kemudian ayahnya menerbitkan juga sebuah buku dengan judul Hydrolysis yang memiliki kesamaan isi dengan buku anaknya dan bahkan berbau plagiat. Sejak kejadian tersebut, sepertinya Daniel Bernoulli kecewa sekali dan kehilangan minatnya pada dunia fisika dan matematika. Nah, menuju usia ke-25 tahun, Daniel belajar kedokteran di Basel dan memperoleh PhD Anatomi dan Botani pada tahun 1721, dan Daniel Bernoulli pergi ke Petersburg pada tahun 1724 sebagai guru besar matematika. Pada tahun 1733 menderita suatu penyakit yang membuat meninggalkan di Petersburg itu. Nah, Daniel Bernoulli kembali ke Universitas Basel. Di sana, Daniel Bernoulli berturut-turut menempati posisi dalam kedokteran.
metafisika, dan fisiologi alam sampai kematiannya. Pada akhirnya, Daniel Bernoulli sejak itu dia mendedikasikan untuk melayani masyarakat dan menjadi dokter umum. Nah, Daniel Bernoulli meninggal pada tanggal 17 Maret 1782 tepat umur 82 di Basel, di Republik Swiss. Ya, keluarga Bernoulli. Nah, Daniel Bernoulli ini memiliki ibu yang bernama Dorothea Falkner. Kemudian ada Jacob sebagai paman, di mana Jacob adalah generasi pertama keluarga Bernoulli. Ia dan adiknya Johann adalah ahli pertama yang menggunakan kalkulus untuk menyelesaikan berbagai soal matematika. Salah satu karya Jacob adalah ketidaksamaan Bernoulli, yakni 1 plus X N lebih besar 1 plus NX, bersama dengan Leibniz mengganti nama kalkulus summatorius menjadi kalkulus integral sebagai inverse dari kalkulus diferensial. Dan ada Johann, yaitu ayahnya. Itu kontribusi Johann yang paling utama adalah hukum L'Hospital. Johann menemukan bahwa apabila fx dan gx adalah fungsi-fungsi diferensiabel, x sama dengan a, sedemikian sehingga fa sama dengan 0 dan ga sama dengan 0, dan rumusnya adalah limit fx gx sama dengan limit turunan fx gx. Johann Bernoulli juga dianggap sebagai penemu kalkulus eksponensial, seperti misalnya x sama dengan x aksen untuk luas di bawah kurva y sama dengan y aksen. Kemudian ada Johann II Bernoulli, adalah adik bungsu Daniel Bernoulli. Sebelum menekuni matematika, Johann II menekuni ilmu hukum. Johann II banyak berkarya dalam bidang ilmu alam. Selain bekerja secara individual, dia juga bekerja sama dengan ayahnya. Johann II dengan karya-karyanya berhasil memperoleh penghargaan Paris sebanyak 3 kali. Dan ada Johann III Bernoulli, ini ponakan, adalah anak dari Johann II Bernoulli yang merupakan seorang yang jenius karena berhasil mencapai gelar doktor saat usianya 13 tahun loh. Salah satu karya yang terkenal dari Johann III Bernoulli adalah pada tahun 1774 ia menerbitkan terjemahan bahasa Prancis dari elemen aljabar Leonhard Euler. Kemudian ada Jacob II Bernoulli, adalah adik dari Johann III Bernoulli dan merupakan generasi ketiga keluarga Bernoulli. Karya terkenal dari Jacob II Bernoulli antara lain adalah beberapa makalahnya dimuat dalam 6 jilid pertama dari Nova Academic dan dalam publikasi saudaranya Johann. Dia juga menerbitkan secara terpisah beberapa tesis juridis dan fisik dan terjemahan bahasa Jerman dan Memori dul Philosophe de Marian. Oke, kita lanjut ke proses penemuan hukum Bernoulli dan penemuan yang lainnya. Penemuan Bernoulli dimulai dalam dunia kedokteran. Berbekal keahliannya pada matematika, Bernoulli menemukan cara mengukur tekanan darah. Penemuan tersebut merupakan awal dari teori hidrodinamika. Kemudian, Daniel Bernoulli menyempurnakan teorinya dan menerbitkan sebuah buku berjudul Hydrodynamic. Persamaan Bernoulli dinyatakan oleh Daniel Bernoulli pertama kali pada tahun 1738, dan sebagai penghargaan atas karyanya ini, hukum ini dinamakan hukum Bernoulli. Bunyi hukum itu sendiri itu jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Ada penemuan-penemuan lainnya, itu di dalam bidang matematika. Hal yang dikerjakan oleh Daniel Bernoulli dalam matematika adalah latihan matematika yang diterbitkan pada tahun 1724 dengan bantuan Goldbach. 2 tahun kemudian, Daniel Bernoulli menunjukkan untuk pertama kalinya keinginan menyelesaikan gerakan senyawa menjadi gerakan translasi dan gerakan rotasi.
Karya Daniel Bernoulli awalnya diberi nama hidrodinamik. Pada tahun 1738 menyerupai pemikiran Joseph Louis Lagrange dalam mekanik energi yang diatur sedemikian rupa sehingga semua hasil merupakan konsekuensi dari prinsip tunggal, yaitu konservasi energi. Nah, di sini ada persamaan Bernoulli. Secara umum persamaan Bernoulli adalah sebagai berikut. Ada dua hal khusus untuk persamaan Bernoulli, yaitu fluida tidak bergerak jika F1 sama dengan F2 sama dengannya 0, sehingga P1 dikurang P2 sama dengan rho G H2 dikurang H1. Kemudian fluida bergerak dalam pipa horizontal jika H1 dan H2 itu sama dengan 0, sehingga P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 2. Kemudian ada penurunan persamaan Bernoulli. Sekarang itu penerapan dari hukum Bernoulli untuk perkembangan iptek. Nah, kalian pernah kan melihat pesawat terbang? Coba, mengapa pesawat itu bisa terbang? Nah, ini dengarkan penjelasannya. Bisa terbangnya sebuah pesawat. Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, the force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi pada prinsipnya pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Nah, telah di penghujung video. Apabila saya pribadi ada kesalahan kata atau kekurangan kata dalam penyampaian video tentang fisikawan yang bernama Daniel Bernoulli, kalian bisa langsung mengingatkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.